Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Siti Safira Jayani dengan NIM 21104111131 dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas C Teori Komunikasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori perubahan sikap. Oke, jadi teori perubahan sikap atau attitude change theory diperkenalkan oleh Kurt Hoffman pada awal tahun 1950-an. Jadi teori ini memberikan penjelasan tentang bagaimana sikap seseorang terbentuk dan bagaimana sikap itu berubah melalui proses komunikasi dan bagaimana sikap itu dapat mempengaruhi sikap, tindak, atau tingkah laku. Teori ini menyatakan bahwa seseorang akan mengalami ketidaknyamanan dalam dirinya atau mental discomfort bila ia dihadapkan dengan informasi baru atau informasi yang bertentangan dengan keyakinannya. Jadi teori perubahan sikap ini, orang akan berupaya secara sadar atau tidak sadar untuk membatasi atau mengurangi ketidaknyamanannya melalui 3 proses selektif yang saling berhubungan, yaitu yang pertama, penerimaan informasi selektif atau selective exposure atau selective attention, yang kedua ingatan selektif, yang ketiga persepsi selektif. Proses seleksi ini akan membantu seseorang untuk memilih informasi apa yang dikonsumsinya, diingat, dan diinterpretasikan menurut tabiat dan apa yang dianggap penting. Ada dua jenis teori perubahan sikap, yaitu cognitive dissonance theory. Cognitive dissonance theory itu artinya ketidaksesuaian terjadi ketika konsumen memperoleh informasi penting tentang kepercayaan atas suatu produk yang bertentangan dengan kepercayaan sebelumnya. Yang kedua, attribution theory. Teori ini berusaha menjelaskan bagaimana seseorang merespon suatu kejadian dengan menggunakan tolak ukur perilaku yang mereka miliki secara relatif dibandingkan dengan perilaku orang lain. Kita lanjut ke contoh kasusnya. Oke, jadi di Amerika Serikat, National Parent Teacher Association atau National PTI memimpin untuk membantu mendidik orang tua untuk mengendalikan televisi di rumah sejak tahun 1994 dan mengembangkan lokakarya keterampilan menonton kritis yang disebut Taking Charge of Your TV yang ditujukan untuk memberikan orang tua dan guru dengan pemahaman yang lebih baik tentang efek televisi pada anak-anak. Orang tua kemudian dapat mengajari anak-anak mereka bagaimana menjadi pemirsa TV yang kritis. Anak-anak kemudian dapat melawan efek kekerasan televisi setelah mereka belajar bagaimana mengenalinya dan mempraktikkan keterampilan yang mereka pelajari dari orang tua mereka. Penelitian ini telah menunjukkan bahwa mengajar anak-anak keterampilan menonton TV yang kritis dapat membuat mereka sadar akan efek berbahaya dari kekerasan TV di Amerika Serikat. Jadi kan karena tadi teori perubahan sikap itu adalah teori tentang sikap yang memberikan penjelasan bagaimana sikap seseorang terbentuk dan bagaimana sikap itu dapat berubah melalui proses komunikasi dan bagaimana sikap itu dapat mempengaruhi sikap atau sikap tindak atau tingkah laku seseorang. Jadi di sini orang tua mereka memberikan pemahaman terlebih dahulu. Jadi orang tua mereka terlebih dahulu yang diberi pemahaman tentang menjadi pemirsa TV yang kritis, lalu kemudian pemahaman tersebut mereka berikan kepada anak mereka tentang bagaimana menjadi pemirsa TV yang kritis. Nah, kemudian anak-anak tersebut dapat mengimplementasikan pada kehidupan mereka sehari-hari dalam menonton tayangan di televisi. Sehingga pemahaman-pemahaman kritis yang diajarkan oleh orang tua mereka membawa mereka pada pemahaman untuk melawan efek kekerasan televisi. Jadi jika informasi yang mereka dapatkan dari televisi tersebut tidak sesuai dengan apa yang tentang apa yang mereka yakini atau yang mereka orang tua mereka pahamkan ke mereka, mereka akan mempraktikannya dan mereka jadi kayak mempraktikannya itu maksudnya dalam konteks mempraktikan pengajaran orang tua mereka. Jadi tidak mencontoh tayangan-tayangan kekerasan tersebut ke dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi efek-efek negatif yang ditampilkan di media televisi sebagai media komunikasi itu cenderung akan terminimalisir terminimalisir efeknya karena anak-anak tersebut sadar akan efek berbahaya dari kekerasan TV di Amerika Serikat tersebut. Oke, sekian presentasi saya mengenai teori perubahan sikap atau uh, attitude change theory. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.